Saudara, jagat media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Pemirsa, media sosial kembali diramaikan oleh tren baru, kali ini dengan tagar kabur aja dulu. Kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu gak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Apa sih yang mempertahankan Indonesia? Tidak ada. Itu masa depan Indonesia, sampai masa depan yang berarti, di mana kebutuhan emosional aku terpenuhi dan kebutuhan ini terpenuhi juga. Aku nggak melihat kita siapa itu di Indonesia. Cara membaca apa gerakan ini adalah bagian dari tujuan bagi negara ini, bukan jawaban. Kalau nanti di tempat lain, dan pun dia akan menjadi baik. Tapi tujuan pada negara, karena saya yakin akan menjadi konteks secara struktural dan menjadi luas kalau negara tidak memiliki kita proses. Tagar kabur aja dulu muncul sebagai fenomena viral di media sosial, khususnya di platform X atau yang kita kenal sebagai Twitter dan TikTok pada awal tahun 2025. Kejadian ini mencerminkan keresahan dan kekecewaan generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, sebagai bentuk respon dan atau mungkin sebagai bentuk protes terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sedang terjadi dalam negeri, seperti sulitnya akses lapangan kerja dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Dari data BPS sendiri, pada tahun 2024, pengangguran mencapai 7,2 juta jiwa. Alasan lain dari munculnya tagar kabur aja dulu yaitu akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan yang kurang memadai, serta munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan menuai cukup banyak kontroversi. Faktor budaya dan eskapisme juga termasuk dalam salah satu alasan kenapa tagar ini sempat viral. Keinginan untuk melarikan diri dari tekanan sosial, ekspektasi masyarakat yang tinggi, dan mungkin persaingan yang dirasa sangat ketat di dalam negeri jadi salah satu alasan kenapa hashtag ini sangat viral. Fenomena kabur aja dulu pasti menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menentang dan ada juga yang memaklumi, baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi politisi. Masing-masing pihak punya alasan yang kuat, mulai dari persoalan ekonomi, keadilan sosial, hingga rasa nasionalisme yang dipertanyakan. Berikut beberapa kutipannya. Yang pertama, ada pihak dari kontra, ada Pak Bahlil yang berkomentar bahwa fenomena kabur aja dulu malah meragukan nasionalisme. Lalu menurut Pak Nusron selaku Menteri ATR, kalau memang ada masalah, kita selesaikan bersama, jangan kabur. Lalu ada juga komentar yang cukup ekstrim dari Pak Ebenezer selaku Wamenkemenaker yang bilang, kabur aja lah, kalau perlu jangan balik lagi. Di sisi lain ada juga beberapa pihak yang pro terhadap isu ini, diantaranya dari Pak Anies Baswedan yang berpendapat bahwa sah saja asal tetap usahakan berkontribusi untuk Indonesia dari manapun kita berada. Lalu ada Pak Yasirli selaku Menteri Kemenaker yang berpendapat itu tidak masalah, asalkan semangatnya untuk meningkatkan skill kemudian kembali ke Indonesia untuk membangun negeri. Ada juga tanggapan dari Bu Okta Dewi selaku Komisi 1 DPR RI yang berpendapat bahwa itu merupakan hak generasi muda untuk mencari peluang di luar negeri sembari mendesak pemerintah menciptakan kondisi yang memotivasi mereka untuk tetap berkontribusi di dalam negeri. Jadi kalian ada di tim kabur aja dulu atau tim stay and grow? Nasionalisme tetap bertahan, bukan kabur. Nasionalisme adalah rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tanah air, sebuah kesadaran untuk menjaga, membela, dan membangun negeri ini dengan sepenuh hati. Bukan hanya soal simbol, lagu, atau upacara, tapi soal keberanian untuk tetap berpihak pada Indonesia, bahkan saat kondisinya belum ideal. Gerakan kabur aja dulu mungkin tampak praktis, namun nasionalisme mengajak kita untuk tetap tinggal, bertahan, dan berkontribusi. Bukan karena negeri ini sempurna, tetapi karena kita percaya perubahan sejati datang dari mereka yang memilih memperbaiki, bukan untuk meninggalkan negeri ini. Cinta tanah air sejati, nasionalisme, bukan ditunjukkan dengan pergi, melainkan dengan bertahan, berbuat, meski perlahan, meski sendiri. Gerakan kabur aja dulu dalam konteks yang negatif muncul sebagai respon pesimistis warga terhadap situasi bangsanya sendiri, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan sikap nasionalisme. Menurut Hans Kons dalam bukunya Nationalism is Meaning and History, yang
mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan kepada negara. Nasionalisme menuntut kita tetap mencintai tanah air dan berkontribusi membangun bangsa, meskipun menghadapi berbagai macam tantangan, bukan dengan lari atau menyerah, tapi dengan mencari solusi dan ikut memperbaiki keadaan. Sikap kabur pada konteks saat menghadapi masalah nasional bertolak belakang dengan semangat bela negara yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran demi perbaikan kondisi bangsa. Gerakan Kabur Aja Dulu muncul sebagai respons atas keresahan dan ketidakpuasan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Di tengah kesulitan mencari kerja, kurangnya keadilan sosial, dan pesimisme terhadap masa depan dalam negeri, banyak anak muda mulai melirik peluang di luar negeri sebagai solusi jangka pendek maupun panjang. Namun, fenomena ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian melihatnya sebagai bentuk kebebasan dan pilihan realistis untuk memperbaiki hidup, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk keputusasaan dan tanda melemahnya ikatan kebangsaan. Perdebatan ini mencerminkan adanya jarak antara harapan generasi muda dan kenyataan yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, nasionalisme berperan penting. Nasionalisme adalah rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tanah air, bukan hanya dalam bentuk tinggal di Indonesia, tapi juga dalam komitmen untuk tetap membangun bangsa dimanapun berada. Seperti halnya beberapa tokoh Indonesia, Tan Malaka, Agus Salim, Iwa Kusuma Sumantri, Samratulangi, Muhammad Hatta, dan lainnya yang pernah mengenyam pendidikan ataupun tinggal di luar negeri, tetapi tetap memberikan kontribusi untuk Indonesia. Oleh karena itu, sikap nasionalisme terhadap gerakan Kabur Aja Dulu seharusnya tidak sekadar menghakimi, tetapi memahami. Nasionalisme harus mampu mendorong refleksi dan perbaikan kondisi dalam negeri agar generasi muda merasa punya harapan untuk bertumbuh di tanah airnya sendiri. Pada saat yang sama, nasionalisme juga bisa hadir dalam diri mereka yang memilih merantau selama mereka tetap menjunjung nilai dan kontribusi positif bagi Indonesia. Nasionalisme bukan soal di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita tetap dapat memberikan manfaat bagi Indonesia sekecil apapun. Tren kabur aja dulu mungkin bisa jadi langkah yang paling rasional bagi generasi muda untuk memanfaatkan peluang global, terutama di negara maju yang mungkin kekurangan tenaga kerja dan bukan hanya sekedar dilihat sebagai pelarian saja. Hal ini juga dapat meningkatkan devisa dan membantu ekonomi di Indonesia. Kemudian jika dilihat dari sisi negatif, hal ini mungkin bisa menjadi sindiran betapa generasi kita saat ini menganggap negara kita kesulitan dalam menangani masalah pendidikan, lapangan kerja, dan masalah kesehatan, serta kebijakan yang mungkin dianggap tidak sejalan sama realitas yang terjadi di masyarakat. Fenomena kabur aja dulu tidak selalu identik dengan sikap antipatriotik. Bagi sebagian anak muda, ini adalah strategi jangka panjang, yaitu keluar untuk memperkaya pengalaman, menambah keterampilan, dan melihat praktik terbaik dari luar negeri. Dengan harapan suatu saat kembali bukan sebagai pengkritik dari kejauhan, tapi sebagai pembawa solusi dari luar untuk memajukan negeri. Di sisi lain, fenomena kabur aja dulu menjadi refleksi kegundahan publik dan ekspresi ketidakpercayaan terhadap masa depan di dalam negeri. Sebagai ASN, kita tidak boleh anti kritik terhadap keresahan tersebut. Tindakan yang ideal adalah mengambil posisi reflektif dan solutif, yaitu memperbaiki kinerja birokrasi, menghadirkan pelayanan publik yang adil, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat. Pendapat saya tentang fenomena kabur aja dulu mencerminkan krisis kepercayaan terhadap negeri sendiri. Walaupun setiap orang itu memilih jalan hidupnya, menjadikan pelarian sebagai budaya adalah bentuk apatis, itu bukan solusi. Maka dari itu saya menyatakan menolak sikap kabur aja dulu sebagai respon atas masalah bangsa, mengajak generasi muda untuk tetap tinggal, berpikir kritis dan bertindak solutif, kemudian menyerukan nasionalisme yang aktif bukan pasif, yang membangun, bukan untuk melarikan diri. Gerakan kabur aja dulu mencerminkan dilema nasionalisme di tengah tantangan bangsa. Di satu sisi, memilih pergi dianggap lari dari tanggung jawab membangun negeri, namun di sisi lain mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri bukan berarti melupakan identitas kebangsaan. Asalkan tetap bersikap nasionalisme dan berkontribusi bagi Indonesia meski dari kejauhan. Akan tetapi, stigma dari gerakan kabur aja dulu lebih digiring ke arah yang negatif, serta diikuti dengan kritikan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, narasi seperti ini sebaiknya diubah menjadi lebih positif dan membangun, seperti mengganti tagar menjadi belajar keluar bakti di dalam, atau mengabdi dimanapun.
yang menekankan semangat mencari ilmu dan pengalaman untuk kelak kembali membangun negeri bersama-sama.